Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan kebudayaan. Ribuan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke, menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan merasakan pengalaman yang tak terlupakan. Salah satu destinasi wisata di tanah air adalah Kota Ternate. Kota Ternate berada di bawah kaki Gunung Api Gamalama di Provinsi Maluku Utara. Salah satu wisata yang mampu menyedot wisatawan adalah keindahan dunia bawah lautnya. Selain itu, wisata bernilai sejarah pun tersebar di Ternate. Meski bulan April mendatang merupakan bulan politik di mana akan digelar pemilu, Ternate tetap akan menggelar Pesta Rakyat Tahunan Festival Legugam 2014. Pelaksanaan Festival Legugam 2014 akan lebih difokuskan pada bagaimana melestarikan kebudayaan maupun adat istiadat. Sejak dikemas secara modern, Legugam menjadi salah satu ikon festival di Maluku Utara karena dimaksudkan untuk memberi wawasan sekaligus lebih memperkenalkan kepada para wisatawan mengenai keberadaan keempat kesultanan di Maluku Utara. Selain itu, kegiatan lainnya yang akan ditampilkan pada festival yang telah masuk dalam kalender kegiatan wisata nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah penampilan berbagai kesenian tradisional. Ya, pemirsa, untuk membahasnya sudah bersama kami di studio Berita 1 Permaisuri Selatan Ternate sekaligus Ketua Umum Legugam 2014 yaitu Boki Ratu Nita Budi Susanti. Ya, Ibu Ratu, terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Tadi kita sudah sajikan berita ya, dilihat pemandangan indah banget Indonesia bagian timur, juga culture-nya banyak gitu. Ini sebenarnya festival rakyat ini seperti apa nih, Bu? Iya, sebenarnya Festival Legugam ini samalah dengan festival di seluruh Indonesia tentang bagaimana mempromosikan daerah melalui event-event budaya. Tetapi kami memiliki kekhususan tersendiri karena memang kami adalah Provinsi Maluku Utara itu daerah kerajaan, boleh dibilang. Kami di sana ada 4 kesultanan, yaitu adalah Jelolo, Tidore, Ternate, dan Bacan. Dan Ternate memang sebagai pemula membuat event ini tujuannya adalah untuk bagaimana mempromosikan budaya kami, Provinsi Maluku Utara, dan sekaligus mengedukasi kepada generasi muda supaya bagaimana mereka mencintai budaya kita di sana. Dan ternyata memang setelah kami bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata, dan itu hasilnya sangat luar biasa karena kami event ini dijadikan sebagai festival budaya secara nasional. Karena tahunan ya, Bu, sudah dilakukan secara setiap tahunnya dilangsungkan festival ini. Setiap tahun di bulan April dan tepatnya di ulang tahun Pak Sultan Ternate. Oh gitu. Yang tahun ini tanggal berapa nih, Bu, tepatnya? Kali ini karena kita ada event pemilu, betul. Nah, jadi kami menghormati hajatan demokrasi politik ini sehingga kami undurkan dari tanggal 13 sampai dengan 26 acara puncaknya. Yang biasanya kami hampir 1 bulan, kali ini agak diperpendek. Jadi kurang lebih 2 minggu ya. Tapi ini pun sudah satu event yang cukup panjang sebenarnya karena melibatkan personil yang cukup besar ya, artinya baik itu kepanitiaan maupun juga peserta yang hadir itu jumlahnya yang juga berpartisipasi ribuan. Ya. Nah, itu kan cukup panjang walaupun dipotong setengah karena ada ajang pemilu begitu ya. Itu apa saja di dalam festival yang ditampilkan, Bu? Sebenarnya di situ ada expo, kemudian ada gebiar budaya yang dari seluruh Maluku Utara, dari kreativitas anak negeri Moluku Kiraha di sana itu mereka menampilkan kesenian budayanya masing-masing, dan ada pameran-pameran produksi dari pemerintah daerah seluruh Maluku Utara, semuanya ikut terlibat di dalamnya. Tetapi di mana kami mengambil tema setiap tahun itu berbeda, dan kami juga memiliki satu ikon yang juga berbeda dan memiliki satu kespesifikan atau keunggulan di dalam festival Legugam ini juga berbeda tiap tahun. Nah tahun ini temanya apa tuh, Bu? Ya, kalau tahun ini adalah Ekspedisi Kiraha Satukan Nusantara. Ada masuk sendiri dari tema kali ini. Ekspedisi Kiraha ini kurang lebih adalah satu perjalanan dari 4 kesultanan. Sebentar, Ibu, Kiraha itu kan bahasa tradisional ya? Iya, apa itu artinya, Bu? Kiraha itu sebenarnya 4 kesultanan. Ki itu adalah gunung dan Raha itu 4, artinya 4 gunung. Tetapi sebenarnya itu mau mengfilosofikan bahwa itu adalah 4 kesultanan yang ada di Moluku Kiraha atau Provinsi Maluku Utara sekarang. Ya, baik. Dilanjutkan tadi, Bu.
isi dari Iya. festival ini akan menampilkan apa Dan saja? seperti tahun-tahun berikutnya lagi, kami pernah membuat satu event tarian massal sebanyak hampir kurang lebih 10.000 penari. Aduh, itu tarian seru perang. sekali, kolosal dong tampilannya, Iya, Bu, betul. ya? Dan itu melibatkan seluruh penari kami sampai kehabisan personnya, karena memang Maluku Utara jumlah penduduknya kan nggak banyak Terlalu, ya. ya. Dan itu luar biasa sekali, dan mungkin bisa disaksikan di YouTube juga gitu ya. Dan kemudian tahun kemarin itu kami menggunakan bambu gila sebanyak 100. Oke, tahun ini menari. Tahun ini memang bukan menari, tetapi kami menampilkan salah satu senjata yang merupakan senjata tradisional kami di sana, yaitu adalah salawaku. Oke. Ya, salawaku itu sebagai senjata perang pada saat zaman melawan penjajahan dulu, dan itu dibuat dalam bentuk raksasa ya, dalam ukuran yang sangat besar sekali, dan dijadikan pintu gerbang untuk masuk ke dalam area Legugam. Dan kami memiliki satu keunggulan yang berbeda, yaitu ada satu ekspedisi, yaitu adalah kami ingin mengajak para turis bukan hanya lokal di Ternate dan Indonesia, tetapi kami berharap ada dari luar negeri juga yang ikut bagaimana menapak tilas keempat kesultanan tersebut. Dan nanti akan berakhir ada event bersama-sama dengan saya dan Sultan Ternate dan seluruh perangkat adat untuk ada upacara adat, yaitu mengelilingi pulau. Itu. Jadi aduh, Ibu Ratu, saya dengar itu. penjelasan Anda aja kayaknya semangat, kayak seru banget. Tapi ditahan dulu, kita jeda dulu ya. Ya, tahun ini Kemenparekraf fokus mempromosikan 16 destinasi wisata, sementara itu ada 7 produk wisata andalan yang dipromosikan. Nah, pemirsa, berikut adalah ke-7 produk wisata andalan. Pemirsa, selain Ketua Umum Legugam 2014 sudah bersama kami juga, yaitu Dirjen Pemasaran Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ibu Esti Reko Astuti. Baik, terima kasih hadir bersama kami bergabung dalam Dialog Jurnal siang kali ini, Bu. Ini tadi kita sempat lihat kan ada beberapa produk andalan. Tanggapan Anda bagaimana tentang 7 produk andalan di Indonesia? Indonesia memang kaya sekali, Mbak Ira. Ya. Jadi di antara destinasi yang kita fokuskan untuk kita promosikan, tadi disebutkan 16 ya, 16 destinasi. Kita ada juga di setiap destinasi itu mereka memiliki potensi. Jadi ke-7 potensi diantaranya ada di destinasi-destinasi, di samping 16 pasti destinasi lain juga memiliki, tadi ada alam, eko dan alam budaya, heritage, sejarah. Kemudian sport recreation, kemudian juga MICE, shopping, kuliner, terus ada cruise juga, kapal pesiar. Nah itu kalau kita sampaikan, kita sebut sebagai minat khusus, tapi kalau tadi Mbak Ira sampaikan wisata andalan. Nah itu mulai dari Sabang sampai Merauke itu kita punya hampir di daerah-daerah itu punya baik 3 atau 4 dari wisata andalan yang jadi 16 destinasi itu harus mencangkup 7 kriteria tadi? Tidak juga. Jadi kita bagi kebijakan dari fokus promosi kita, kita prioritaskan ke 16 destinasi. Jadi itu mulai dari Danau Toba, Jakarta, Kota Tua. Kebetulan Ternate itu di luar dari 16, tapi kena punya potensi dari 7 itu. Jadi ada marine-nya, ada diving-nya, itu termasuk sport recreation, ada culture-nya, tadi Bu Ratu sampaikan, ada heritage-nya, ada kulinernya. Nanti mungkin kita bisa cerita bagaimana kulinernya, karena tahun lalu saya sempat ke acara ini, waduh luar biasa kulinernya. Dan tahun ini Bu Ratu kalau nggak salah acaranya ada fashion on the street ya. Nah itu kan tadi belum disebutkan sama Ibu Ratu. Salah satu dari ekonomi kreatif kita, Mbak. Nah itu nanti. Ya Ibu Ratu, ini kan festival rakyat ini diadakan tiap tahun ya. Pasti bisa dilihat evaluasi lah. Maksudnya kita lihat sebelumnya apa kekurangannya. Ini sebenarnya dari tahun ke tahun.
kelebihan dan kekurangan dari festival ini apa yang dilihat dari pihak Kesultanan? Iya, kalau kelebihannya panitia. sih pesertanya makin banyak Oke. dan tamu-tamu yang datang juga cukup banyak. Dan Ini tamunya dari siapa saja, Bu? dari dalam dan luar negeri. Oke. Bahkan mereka buka di internet ya, karena kejadian ini kan tentu dipublikasikan sampai ke internet juga, sehingga mereka bisa datang karena mereka melihat potensi Maluku Utara yang sangat luar biasa dari sisi budaya, pariwisata budaya dan pariwisata baharinya juga. Iya, itu berapa persen, Bu, antara mancanegara dan domestik? Memang kalau untuk Maluku Utara memang masih agak jarang ya Bu ya, jika dibandingkan dengan provinsi yang lain, karena memang belum kesiapan, terutama adalah dari sisi infrastruktur. Iya. Ya, karena memang untuk ke Maluku Utara juga cukup mahal, cukup jauh ya. Tapi justru orang-orang luar negeri, para wisata mancanegara itu suka banget yang benar-benar natural, Nature, Ibu. betul. Maluku, Iya, Indonesia Timur betul. itu kan Masih sangat kondisinya masih asli, kondisinya betul, sangat ya. asli. Biasanya mereka sangat suka justru. Iya. Trennya memang begitu Iya. sekarang, bahwa orang lebih suka ke alam, ke itu, Natural. apalagi yang ada aktivitas yang lebih mereka ke responsible untuk environment. Dan juga bukan cuma alam, tapi kombinasi Ternate ini culture-nya banyak, Betul. tari-tariannya, Kaya dan ya cukup dan lama. histori Ada 4 sejarahnya, kesultanan, kombinasi ya, yang unik betul. gitu. Baik, kita jeda dulu sebentar setelah pariwara kasih. berikut ini. Pemirsa, pada tahun 2013 jumlah Wisman mencapai rekor, yakni 8,8 juta orang. Sementara turis domestik hampir mencapai 250 juta orang. Meski berkembang cukup pesat, masih ada beberapa masalah pariwisata yang masih jadi kendala di Indonesia. Nah, untuk itu kita bisa lihat ada grafiknya di sini. Bu Esi, tadi kan kita saksikan kendala salah satu yang Ibu sebutkan kebetulan tadi, sarana Iya, dan prasarana. betul. Coba ini bagaimana sarana dan prasarana Indonesia bisa diperbaiki untuk mempromosikan Iya. pariwisata kita? Jadi memang yang disampaikan di dalam grafik itu kita hadapi, Iya. Terutama untuk yang Indonesia Timur itu konektivitas, terus infrastruktur baik yang soft maupun yang hard tadi juga disampaikan. Yang hard seperti kayak pelabuhan, bandara, Iya. jalan, terus juga fasilitas di sektor pariwisata sendiri. Cuman kalau fasilitas di sektor pariwisata seperti hotel segala itu tidak semua produk membutuhkan, seperti tidak semua, mungkin yang eco atau yang nature itu tidak perlu hotel yang bintang 5, hotel bintang 4, tapi cukup homestay yang asal bersih, higienis, ada air segala itu. Nah, SDM juga soft infrastruktur itu juga kita perlu sangat dibutuhkan, terutama yang Indonesia Timur. Nah, tapi kita sedikit demi sedikit bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, terus masyarakat, kita bersama-sama. Jadi dengan Kementerian Perhubungan, Ada kita tidak juga- Bu ya promosi yang konkretnya gitu untuk mempromosikan Indonesia bagian timur? Karena selama ini orang banyak tujuannya adalah Bali, Lombok, atau mungkin sekarang ada. Raja Ampat begitu Ada, ya, karena ada. cukup terkenal. Nah, untuk sisi titik-titik lainnya di Indonesia Ada. Timur ada rencana atau plan dari sudah kita lakukan Kementerian? malah ini Mbak Ira. Jadi kita tadi yang 16 itu diantaranya ada di Indonesia Timur. Bahkan tahun ini dan dari tahun lalu kita ada program sale nasional dan internasional ya, sale Komodo tahun lalu. Tahun ini kita punya program sale Raja Ampat nanti di bulan. Nah, itu salah satu lah upaya kita, dan salah satu ini juga Legugam ini Ya, salah justru satu ini upaya kalau, kita untuk mempromosikan Indonesia. Dari Ternate inisiatif pribadi ya, yang tahunan, rencana tahunannya untuk mempromosikan wilayahnya. Dari kendala tadi ada tidak yang menyangkut dengan wilayah Ternate?
Iya, sebenarnya Bu Esti Kendala-kendala sudah menyebutkan semuanya. Kalau masyarakat saya rasa sudah siap dan memang harus dikondisikan siap ya. Siap ya, Karena bagaimana daerah dengan timur itu tadi komunikasinya, Ibu? bilang, ya komunikasi juga penting juga. Iya, Tadi Ibu karena bahasa, Hesti bilang ya. mengenai bahasa ya. Karena tidak semua itu menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris Betul. khususnya. Nah, tetapi kan tentu ada satu paket wisata atau travel yang bisa Dikemas, ya. mengemas Mewakili. ya. Misalnya kita directly dari pesawat langsung pesawat internasional langsung ke Ternate kan tidak mungkin. Jadi mungkin bagusnya apakah dari Jakarta atau mungkin minimal dari Manado. Oke. Kalau dari Manado atau Makassar kan bisa. Mungkin dari pesawat-pesawat dari paling tidak Singapura Iya. transit di Manado, kemudian direct ke Ternate itu bisa dikemas oleh travel bureau. Dan ini mungkin kami mungkin dari pihak anggap sebagai mitra daripada Kementerian Pariwisata. Nah, mungkin nanti akan dikemas melalui Kementerian Pariwisata, di mana nanti akan dibuatkan satu kemasan khusus ya Bu ya, untuk travel yang nantinya akan bagaimana memancing wisatawan dalam dan luar negeri, khususnya dari betul. luar negeri. Karena saya dengar memang- ceritanya udah semangat. Iya. Walaupun jaraknya agak jauh, tapi Nah, yang semangat, penting kayaknya jangan seru sampai sekali. mereka kecewa. Budayanya Iya, artinya perlu ketika disaksikan. nanti tamu datang ke sana, wisatawan datang ke sana, jangan sampai tidak diurusin, Ya. terutama dari sisi makanan, hotelnya, keamanannya, Betul. dan sebagainya, sehingga nanti mereka akan kapok untuk datang. Padahal kan Iya, betul. tujuannya tidak hanya Untuk mengundang. nantinya bisa memberikan kontribusi pendapatan daerah, tentunya Iya. juga ada unsur yang lain mungkin bisa berdampak kepada investasi daerah juga. Iya, baik. Untuk segmen ini kita harus akhiri sampai saat ini. Nah, Ibu Esti, terima kasih telah hadir bersama kami, Ibu ya. Iya, Mbak. Terima kasih telah Sama-sama, berbagi Mbak. cerita di Jurnal Siang kali ini. Sama-sama. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Jurnal Siang akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa, di pengunjung dialog ini telah hadir pula bersama kami Sultan Ternate Mudafar Syah. Terima kasih telah hadir, Pak Sultan. Terima kasih. Iya, Pak, tadi kita sudah membahas mengenai Festival Rakyat Ternate. Ini Ya. kelihatannya menarik banget. Kebetulan diadakan selalu pas ulang tahunnya Memang sengaja. Sultan ya. Kenapa itu? Karena ulang tahun itu sangat menarik rakyat. Ya, Jadi tidak usah promosi banyak-banyak. ya. Dia pikir, wah ini besok Sultan Ternate punya jadi. Dia sudah kumpul semua. Oh, jadi merayakan ulang tahun Sultan bersama rakyat Bersama begitu ya. rakyat, ya. Ada alasan tersendiri tidak mengapa festival ini akhirnya diadakan tiap tahunnya? Pak Itu Sultan? supaya pertama-tama saya itu Awal-awalnya asal muasal cerita. asal muasal itu Ya, saya gitu. lihat rakyat saya ini kok kayak ayam nggak ada induknya. Oh gitu. Cari makan sendiri. Ya. Nah, saya bicara sama permaisuri, saya bagaimana kalau kita coba atur nih. Mengemas. Mengemasnya, ya. mengemas bagaimana. Nah, beliaulah yang sebenarnya mengemas ini, saya tidak. Kebetulan Ibu Ratu kreatif sekali tampaknya ya. Sangat dan aktif, Ya. paling rajin lagi. Nah, Ibu Ratu, setelah membahas kira-kira apa yang cara-cara yang bisa dilakukan untuk terus bisa memajukan Kepulauan Maluku dan juga Ternate untuk lebih maju, tidak cuma di domestik tapi juga di mancanegara, gaungnya terdengar seperti mungkin salah satunya Raja Ampat yang sudah cukup Iya, bergaung. tentunya sekarang event Legugam itu tidak menjadi satu-satunya ya di Maluku Utara, tetapi masih banyak festival-festival yang lain, dan ini merupakan bagian daripada promosi yang harus dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, dan tentunya tidak lepas juga ada juga dari Kementerian Perhubungan yang bagaimana bisa mengakses supaya mudah, murah, sehingga wisatawan asing itu juga bisa datang ke sana. Oh gitu ya. Sultan, Pak Sultan, harapannya apa nih dengan festival rakyat ini? Supaya dunia mengenal Ternate yang kecil ini. Mantap. Karena dulu dia Gimana? sangat terkenal di seluruh dunia dengan Betul. spice, cengkeh, Ya, pala. rempahnya ya. Nah, karena spice itu kita dijajah. Oke. Mereka menyerbu kita. Nah, kok tiba-tiba sejarah ini berpindah ke Jawa? Kita jadi miskin. Ya. Jadi saya pikir apa yang bisa bikin menarik lagi ya, pariwisata. Nah, ternyata bisa. Nah, sekarang dengan ada teman kita yang bikin film mengenai pariwisata, mengenai aktivitas kesultanan di sana, dikirim ke Berlin. Ya. Di pariwisata sekarang lagi rame di Berlin, 180 negara. Oke. Ya. 188. Jadi sudah dimulai ya mempromosikan ke mancanegara ya. Ternyata sangat menarik karena yang punya hajat di sana kirim kabar kepada orang itu, yang kirim desknya,
Dia bilang itu desk itu oleh 180 negara diminta diputar 3 hari 3 malam. Oke. Berarti kita Indonesia masih Antusiasme kurang ya. promosi ya. Iya. Ya, mungkin juga di Indonesia sendiri promosinya harus terus ditambah, digalakan begitu. Jadi kebetulan sekarang saya punya teman ini yang jadi Menteri Perhubungan, Ernst Mangindaan. Jadi saya bilang kau punya nama Ernst itu kurang komersial. Ya saya ganti nama Ernie. Baik, semoga Kepulauan Maluku, Ternate dan juga seluruh Indonesia Timur itu bisa semakin gaung ya. Insya Allah. Terima kasih telah hadir bersama kami. Pak Sultan, Ibu Ratu, terima kasih. Ya pemirsa, itulah dialog siang kali ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah serangkaian berita berikut ini.